ada di gula tanya lagi. Sampai ngarep ke Jawa Nasional Muhammad siap pidato. Tengyai. Loh, sampai dia gila sampai. Gula-gila kawan saya gila. Ya apa saya gila gitu. Jangan tadi apa dia gila. Gila mereka iya. Mana tadi apa mah gila. Laku. Bah laku. Lihat kan macam busaos sendiri macam busaos. Ki banyak kelero. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Berarti sebenarnya Qul huwallahu ahad. Jadi kan? Allahu samad. Bahkan nang ahad ni baik. Ni kalau aku ni masalah nahwu ni kampunan. Mungkin lah ini benar ni masalah nahwu ni masalah kelas-kelas awal ni kan. Misal ahad ni kan zaman membaca Qul hu ahad ni cepat ancen hang ni kan. Jadi Qul huwallahu ahad. Jadi kan? Allahu samad. Jadi Qul huwallahu ahad, Allahu seperti itu. Dia kan bisa bermakna. Ahad beda alifat karena situng kan banyak. Situng dia kan ahad gitu. Banyak situng kan banyak jadi. Jadi memang ada boleh Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mereka cuma larang boleh saya ngerti nikah. Mengaji Qur'an ini cinta pada jawab. Lan Quran ni baca Qul huwallahu ahad ni baca berlebih pakai baca huwa kapi begini. Misalnya nikah. Ni keputar pengajian. Semakin nikah banyak orang tak ahli ilmi tak pidato hadirin. Maka ternyata sampai ni ngaji pidato semakin nikah. Sekarang orang pidato ni kan makin pelak merangkai kata-kata gitu. Merangkai kata pelak sedikit indah rasanya didengar, padahal salah. Banyak nih saya familiar nih, nangkopen korban sampean saja. Ngocak biasanya saya mau tetanggaan si ampo fitnah nikah, susana lebih raja tempeng mati mureng. Kemudian Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Nang ayat selain, al-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Mun sampai nampak fitnah anda tetangga, hati-hati. Tusan mereka lebih raja. Tempeng mati orang ini mending mau kau minyak nikah ni kan. Kau minyak nikah ni nanti kemak. Jadi afitnah orang tusana ia tak sama mati orang. Mending mau kau minyak nikah. Mula karena fitnah tetangga ni tusan lebih raja di mati orang. Kita aja fitnah, anak mati yang berkaitan kerja kayaknya anjing saja. Nikah deh. Nikah biasa orang siapa pidato anda nikah atau mau anda nikah ni pemaham anda nikah. Nikah biasa orang sampai guru dan bah Google gitu. Atau nyari tarjamah, siapa yang mencari tarjamah? Komos misalnya, cari al-fitnah. Baik komos elektronik, ngakui misalnya maktabatus samir atau kati apa, atau nyari komos ketat bisa. Cari al-fitnah, maknanya apa? Jelas fitnah. Maknanya al-fitnahnya jelas maknanya fitnah. Akhirnya kita digabung lagi. Al-fitnah itu asal menurut apa al-fitnah? Tekun komos fitnah deh. Berarti al-fitnah itu tidak fitnah. Asal itu ada lebih sama. Tekun mati orang. Atau akbar minal fitnah lebih rajin mati orang. Langsung ditarik kesimpulan bahwa fitnah tentang ketusana lebih raja dan pemakaian orang. Kita nyaman ngertiin Quran sekendal TV. Ini kasih kata man fassarul Quran biroihi falyatabawa ma'adahu minan nar. Siapa orang ngertiin Quran senyaman TV, maka orang ini kemudian masuk neraka. Naudzubillah. Al-fitnah panah bagi fitnah. Pun al-fitnah itu gunung komos lantar maknanya fitnah. Tapi menurut Al-Quran si al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Makna al-fitnah yang kisah coba olatin ng tafsir hadirin. Al-fitnah ni kasi dalaga ulama di tafsir ngartiin ay asyirku syirik. Jadi kalau masuk Quran ni ka menikah mas kita komos hadirin. Kalau masuk Quran ni ka itu tafsir, kitab tafsir. Dan apa maksud syirik? Di ulama aja bu syirik.
Al fitnah ni katanya fitnah Allah hadirin. Allah tak ngakuin putra, fitnah kocak ngakuin putra betul Tuhan anak. Allah situ fitnah kocak beda Allah boleh sadana Allah. Ni ka fitnah. Orang yang semacam Allah Ta'ala di anak, orang yang semacam benda pangeran selain Allah, ni kan mana syirik. Ni kan saya maksud al-fitnah tu asyaddu minal qatli. Maka dibandingkan dosa sepada raja ni kan, pertama syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nomor dua mati orang. Jadi apa? Al-fitnah tu asyaddu minal qatli. Baru dalil bermakdul ni kan kelak ni. Bani makin sifat dulu lima fitnah datang ke bani iya hadirin. Maka tak oning Quran cek ngak ulama tahu mau Quran cek makin sedot kendak kena. Hati-hati. Paling ahli ini mana anak semakin hadirin. Mana sifat ahli ini kan karbonnya. Oh semakin bawa berapa aja gua ni pengajian lah sifat dengan lain semakin ni. Lain matur macam orang yang bulan coran lain ni hadirin. Kia maka macam orang yang bulan yang kukuru orang yang keberangan jagoan lancar dia makan bero yang bulan dia. Nanti kukuru dia bisa. Kalau bunyi kapsan dong dia datang hadirin. Biasa. Masuk akal dia kagum ada orang si terlang video ini kasi pengurang video ini terlang boleh ahli sojud dah. Ampun lah aja orang rawat. Mungkin sampean terus terlang ada ini gampang hadirin, gampang. Dia apa? Sampai lah sojud ke betul seges kaki saya sambil sekus kaki. Insyaallah kalau hari udah terlang deh sampean. Jamin nih. Sojud ke betul seges. Pusuk kaki dari sampean, insyaallah lo kan gede sampean. Kata lo kali telur keren ngakola, celang dari ini jamin nih kemana? Jangan heran guys. Pokoknya sejalan ni bin asari sujud, beninya isa asari sujud nikah tadi. Coba ulatin mancingan ulama-ulama terkenal. Ulama misalnya Mekah terkenal, Syafii Ismail, ulatin daina tak kejelang. Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ulatin daina tak jelang. Habib Umar bin Hafid, ulatin daina tak jelang. Pada saya terkenal wali makan Indonesia, Hamid Pasuruan, olatin Futuna, daina tak jelang. Pasti sekipur wafat, saya terkenal wali kapan wafat, jam kata raka wali Indonesia, Syekh Maimun Zubair, olatin tak jelang. Malah mak ulama macam panikan kita kau dari ini jelang, menghindari ria teranum mereka. Beri kita asojud kes. Tengah hati sojud ngakui sejud, ngakui nak. Boleh pakai botek suku sekaki tak kau orang yang terima sojud kes. Ini kelakuan. Mangan hati-hati nang zaman semakin. Makin nikah hadirin serangan kita nikah kita ini diserang secara fikir. Mun sampean selalu mirengakin pendapat kelompok mereka, maka sampean tidak akan lama lagi menjadi kelompok mereka. Mun sampean ngidingaki pendapat kelompok kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Asy'ariyin, sebiasa ilakukan yang ditangguh kancenan sedade ngabolen, tahlilan dan semacam. Nikah hadirin, kita akan tetap teguh dan konsisten istiqomah dengan kelompok Asy'ariyin, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, seilakukan yang para ulama ke kelompok hadirin. Mun mungkin ni kan macam-macam bila media sosial, hati-hati dulu sampai saya, hati-hati. Mau kadung orang acuba kin orang, sampean biasa ngidingakin pidato sebiasa acuba kin orang, sampean bukan terpengaruh. Situ saat sampean bukan acuba kin dia orang sana, dia orang itu tak coba. Pulang enggak ini kan nih, bangsa rezim mancing hiburannya, udah harga nah tadi. Wah yang itu liberal, yang itu kafir, yang itu murtad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai bertagal sampai bubarkan Bansar dan NU. Aduh, dibuna Allah Ta'ala saya jawab hadirin, siapa yang dibubarkan dan siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semakin sudah nampak di depan hidung kita. Memakin kita ngarep teh dan kekesokan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nikah hadirin kayak ngajak kataran gula sampai cek hati gula sampai petang hadirin. Gula teman ada debat bersihkan ulama hadirin.
imatura, benih bengalan. Bila tak seputar, berani kau mencari nyuting ni kan? Kayak kiber dia ini kan? Ini kan orang Ngalem, orang keluaran Timur Tengah. Debat dengan bola, ya nyaman bola orang NU mempertahankan NU, ulama NU, bela NU. Mereka bela ulamanya sendiri. Ada debat sampai sengit, sampai kamu kaget tak? Sampai kamu kaget tak? Toh, mari. Alhamdulillah, tak boleh orang yang dalil ini kan lebih menang, jadi lebih menyual nang dalil ini kan justru lebih menyual. Akhirnya mereka putus asa, beliaunya putus asa. Pak, aja muda gola. Mpon senika bari kalau ni, mak sampean jelas. Saya rasa salah, saya rasa benar. Torek wala tindak budi nikah. Siapa yang dilindungi oleh Allah dan siapa yang akan dihancurkan oleh Allah. Ini kan cek kita bahwa satu saat itu akan hancur. Mari kita lihat dan budi bangkai negara ini. Siapa yang akan dilindungi oleh Allah dan siapa yang akan dihancurkan oleh Allah. Bikul kepada. Oke, Eki, nahnu minal muntadirin. Kita semua termasuk bagian orang-orang yang menunggu. Siapa yang akan dihancurkan? Ternyata dia bangun di NU saya pancor dan negara dan lagi. Pokoknya benih bangsa, benih NU saya kira. Tapi yang bangsa orang bodoh saya liberal kayak bodoh orang ngacor kayak jogetan kayak ya mungkin saya kasih tahu nih. Maka orang Islam boleh sih jadi pancor. Begitu kisah ada. Tapi kalau orang Islam nyopet, kenapa yang kebisambian Islam? Masih coba saya. Jadi ada oknum banser bejat, dari situ orang bahasa bejat, kenapa yang kapsi saja banser itu bejat nanti? Boleh mana kalau banser lagi ya boleh sampang. Oh boleh yang itu panglima bangsa mungkin. Panglima di Pasuruan kecumpok 12 malam aja. Terapang hiban gula, dokon lo bayar gula, padahal tukang jose nih kan. Kita berokah kayak gula gigi kita coba, kita sebenarnya kita berokahnya, macam padahal tukang jose, kesnya atas segula dari duki. Karena boleh ketuana pesilat dengan ku nih, bagang musak kecumpor. Tahun ini jauh dikit nanti dulu, aku boleh cek taruh napang hiban pancingan. Gawat yang udah. Dan ini gerakan orang yang coba aki ini biasa merah aki orang yang biasa ada coba aki. Maka hati-hati zaman-zaman samangkian ini kan. Zaman-zaman samangkian ini kan benih fisik yang kita diserang. Benih sampai di cowok-cowok, benih sampai di petengore. Cara berpikir dulu sampai ke yang diserang. Kayak sebenarnya makin viral di media sosial. Kan Cipuran ini kan pada teroris kan, ngebom gereja gitu dah. Ketangkap akhir. Ketangkap apabila praktisi teroris ini kan menyatakan orang yang berbicara orang dicek kembang jadi teroris. Ini kan yang bini jadi teroris gitu dah. Saya mabus di Jakarta, saya nembak polisi gitu dah, nembak bus. Akhirnya tembak bini. Dikasih umur 60 tahun kita anak ya. Bocah udah nawi tak nyaman kata dia orang ini mati kan. Dipakai bisa nanti kembang asal negara. Jadi teroris sampai ngorbanakin abah. Ya teman, ternyata hadirin cekon yang biasa orang menikah pas bisa jadi teroris, nikah penyebab kemargana tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang ingin mencetak teroris nikah. Ketika tidak bisa menjawab, maka nikah bukan langsung otomatis menjadi teroris. Pertanyaan apa yang ditanyakan? Di antaranya pertanyaan ini sebenarnya bisa mencetak teroris ini ada 3 pertanyaan. Gara-gara kita tidak bisa menjawab ini bisa jadi teroris. Pertama, Indonesia. Pertanyaan mereka ini kan saya tanyakin ke orang-orang cerdas tapi minim dalam urusan ilmu agama, tapi cerdas tapi minim dalam ilmu agama, ini kan menjadi makanan bagi mereka. Kita nyakin, ima bagus Pancasila berdoa. Ayo coba lihat aja. Bahwa Pancasila tak murtad dari pasti jawabnya itu Al-Quran. Oh masa nikah kita bahwa Pancasila nikah cek kebaik undang-undang negara cek kebaik negara nama asas negara ini tapi kebaik selain Pancasila dibubarkan saja. Ini kan karena tidak bisa menjawab itu. Ima bagus Pancasila ber-Al-Quran. Kalau ada pertanyaan semacam itu, abis pidato nikah dari YouTube banyak nih kamu. Kalau ada pertanyaan macam itu, tidak bisa dijawab. Kenapa? Si salah nih, kalau orang saya tanya, si goblok nih, kalau orang saya tanya.
Lu kok bisa Kiai? Soalnya di udah jadi contoh bahwa pertanyaan itu salah. Udah tanya sampean. Kima bagus Al-Quran berbagian lima waktu. Dari mana jadi? Kima bagus Al-Quran ben pas Ramadan. Dari mana saya jawab? Tidak bisa jawab karena pertanyaannya salah. Dibaca salah karena bagian lima waktu ini kan isen Al-Quran di baik-baik yang benar Al-Quran. Bagian lima waktu ini kan isen Al-Quran. Pasah Ramadan ini kan esena Al-Quran. Jadi tidak bisa dibandingkan. Ima bagus nih kebandingkan yang dikebelah situ nih kan esena Al-Quran. Siapa nih juga Pancasila. Pancasila ini semua 5 sila nih kan adalah isi Al-Quran. Contoh sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan Quran Kul huwallahu ahad. Tapi bandingkan aja nah, sama bagus Pancasila dan Quran. Ini kepada baru orang katanya kama bagus Al-Quran dan Kul huwallahu ahad. Tak buat saja. Pertanyaannya salah. Mereka memang mencari pertanyaan-pertanyaan sih bisa mengelabui sang dia. Terus pertanyaan kedua apa? Ini kan pertanyaan kedua ini saya melalui survei nih kan jadi. Sesemacam itu yang di kebaik pertanyaan-pertanyaan orang yang bisa 100% bisa kalau tidak bisa menjawabnya langsung menjadi teroris. Pertanyaan kedua, kima bagus Nabi Muhammad ben Jokowi. Lebih baik ben Jokowi. Kalian mau cari apa? Mau cari lebih bagus Jokowi, murtad gitu. Murtad pasti itu jawabannya lebih bagus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti. Gimana bagusan Nabi Muhammad? Jokowi ini akan gulingkan saja jadi presiden. Ini kan cara-cara teroris. Gulingkan saja. Namun sampai pada pertanyaan seni, katanya hakiki yang bisa melihat. Oke, Mon Jokowi ini digulingkan karena cobaan Nabi Muhammad. Kapan Jokowi keke, saya rasa akan dia. Ikan teh Bapak Bulan mana? Nah kapan kita Bapak Bulan? Mah bagus Nabi Muhammad dan Bapak Bulan ini kata lu preman. Ini kemarin. Gulingkan lagi. Kan ruwet. Ingat ini kan ruwet. Hati-hati kita. Mereka memang pintar bicara. Makin 2.000 ekor otaknya tempat huli mati. Cina bodoh itu teori. Cuma dia butuh lagi bunuh. Aja pertanyaan-pertanyaan mengikut ini kita nih. Pertanyaan ketiga, sebiasa langsung bisa macet di teroris ini kan? Kayak bagus negara Islam dan negara kafir. Jelas jawaban lebih bagus negara Islam. Tidak mungkin orang memilih negara kafir. Nah, mungkin bagusan negara Islam kita orang Indonesia kita perjuangkan jadikan sebagai negara Islam, bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, langsung jadi teroris. Langsung jadi teroris. Mana orang cerdas menjawab nih hadirin. Gula, misalnya contoh gula teman yang dari setengah orang. Sore ini katanya dari gula. Kiai, menurut sambian, apakah tidak sebaiknya Indonesia ini memakai undang-undang syariat Islam? Apakah Bapak Kiai setuju? Dan apakah tidak sebaiknya negara Indonesia ini dijadikan negara Islam? Wong di Indonesia ini adalah mayoritas terbesar dunia, malah mayoritas adalah umat Islam. Apakah Bapak Kiai setuju dengan negara Islam dan di dalamnya memakai undang-undang syariat Islam? Itu pertanyaan. Mengucap tak setuju, masa negara Islam tak setuju nih gitu? Kan aneh nih kan? Aneh juga lah jawab hadirin. Udah jawab, saya setuju sekali. Saya setuju sekali. Tapi sebelum saya setuju, saya mau tanya dulu. Karena debat ini sering serang, jadi nak sepak bola ini sebenarnya. Mumpah kita bertahan, banyak kok gol gini diberi lagu. Jadi harus saling serang nih. Tapi saya tanya dulu, apa Pak Kiai? Gue tanya, kalau Indonesia ini mau dirubah menjadi negara Islam,
dan undang-undang di Indonesia ini dijadikan menjadi undang-undang syariat Islam. Yang saya tanyakan, yang mau dipakai syariat Islam di Indonesia ini syariat Islam yang mana? Islam yang mana? Islam kan terbagi 73 bagian kan? Yang selamat situng nggak sih? Jadi Islam ini berbeda-beda. Bada Syiah, bada Wahabi, bada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bada pokoknya kan. Islam ini beda Ahmadiyah, apa Islam juga. Nah, lalu yang undang-undang syariat Islam ini syariat Islam yang mana yang akan dipakai di Indonesia? Apakah sampai menghendaki syariat Islam yang dipakai di Indonesia ini syariat Islam seperti di Saudi Arabia? Saudi Arabia kan syariat Islam, negara Islam dan syariat Islam. Tapi fahamnya syariat Islam ala Wahabi. Sehingga orang nggak boleh pujuk syirik, aziarah atau kubur syirik. Ini kan lagi ini kekuasaan ini kan, Pak. Bikin undang-undang bahwa tidak boleh ziarah kubur. Kalau sudah ada istilah tidak boleh ziarah kubur, siapa yang memaksa pasti ada sanksi. Yokom kayak, bedil kayak, derem kayak. Coba mau pakai undang-undang yang mana? Tadi coba, misalnya di bahasa Indonesia ini kan menjadi negara Islam, undang-undang syariat Islam. Islam ala Wahabi. Sampai pada keluarga sampai nak tiga omor, tak minta tahlilin, boleh tahlilin ni betul ni polisi, syirik ni kan, boleh ATM ni pun syirik ni kan. Nyelesaikan kuburan tak kenging, peringatan Maulid Nabi tak kenging, peringatan Isra Mi'raj tak kenging, aziarah dekat kubur tak kenging, setuju tak namanya? Tak kira setuju, perangi di orang yang tadi. Kan bah mak kapan mati pakai bendung, kapan mari bendung ya bah mulai kan yang bendung gocengan ni kan. Kapan sing malam mah mati makan kapan kendi pamadai orang borong pamaja qul huwallahu ahad kita polisi syirik tembakan polisi itu bid'ah dalalah masuk neraka ibu dia nak tempel macam kolbu masuk neraka makan mati kendi along borong tak macam kolbu main kaple aja dengan tengkompeng tak apa nih tak masuk neraka nih kan. Tapi membaca main kapti sama qul huwallahu ahad bid'ah dhalalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang Kiai Israel ini kata aja lagi ngarah ke hadis ini kan lagi. Apa situ? Dah setuju orang pasti nyerang pemerintahan nih kan. Ada pemerintah tak guna orang yang tahlilin tak bagi morotin tak bagi serang dibunuh perang saudara. Panisa ngucap oh punten ya, karena mayoritas Indonesia ini orang Ahli Sunnah wal Jamaah lebih orang NU, maka deki syariat ini syariat NU yang dipakai, yang biasa dipakai syariat NU. Oke, akhirnya jadi negara Islam menjadi undang-undang syariat Islam yang dipakai ala NU, ala Nahdien. Kapan ngambil syariat nikah? Langsung bikin undang-undang, mon kapatian, waktu tahlilin atau nare. Kapan tak keluarin, waktu pada kumpulan boleh, macam tahlil boleh, 1 sen, waktu saya buin, waktu salah sen, bulan Jumat, atau anu. Ketika undang-undang itu terjadi, Muhammadiyah setuju kan kira? Tak dia setuju. Hari pemerintah manjurakin syirik dia, manjurakin bid'ah dia, diserang di orang-orang tak setuju dengan pemerintah, perang saudara lagi nikah dia. Nih kita aturin orang Kristen, nih kita aturin orang Hindu Buddha. Nih kita aturin pada Islam kali. Perang melolo, kapan perang melolo hadir, tak kira pada akola nih ngamang, sibuk bisa perang nama itu. Tak kira pada madrasah, sibuk bisa perang. Nak anak ni tak kira ia ajarin ng madrasah, tak kira ajarin nakbu, ajarin lekuk tembak lagi. Ya dari cara mengilang ya, benar ngilang mano nih hadir. Nang ilang mengureng nih boleh ngan Syria, ngan Palestina gitu. Tidak akan bisa. Ini yang diputuskan oleh ulama-ulama Lombok ketika Indonesia ini menyatakan kemerdekaannya. Akhirnya jadi kesepakatan, termasuk ke Wahid Hashim, Abdurrahman Wahid itu ikut cawi-cawi dengan mereka, pembentukan negara Indonesia mereka. Akhirnya disepakati melihat situasi seperti Indonesia ini tidak mungkin. Contoh Indonesia dijadikan negara Islam kan akan terjadi perang saudara di Indonesia mereka. Makanya Indonesia jangan dijadikan negara Islam,
cukup dijadikan negara NKRI. Biarkan negaranya bukan negara Islam, tapi orang Islam yang ada di Indonesia bisa menjalankan Islam secara sempurna. Bisa agebai madrasah, bisa agebai pondok pesantren, bisa agebai pengajian, bisa agebai rutinan mingguan. Tina negara Islam, pokok orang sebenarnya Indonesia nikah kan bisa melakukan Islam secara sempurna, dan itu berhasil sangat semangke. Sidogiri besar, Liboyo besar, bulan besar, margana aman hadirin. Coba perang tetangga jempur, tak kira benda pencukur aja mah. Yang taren di musuh hadirin. Nikalah hadirin. Jadi benar sekali, bukan tidak setuju kepada negara Islam, bukan tidak setuju pengeterapan syariat Islam, tapi banyak permasalahan di Indonesia kalau itu akan dilaksanakan, akan terjadi perang saudara, akan menjadi kemudaratan. Makanya nikah tidak dilakukan nikah hadirin. Biarkan negaranya bukan negara Islam, tapi orang sebenarnya di Indonesia bisa menjalankan Islam secara sempurna hadirin. Loh, tapi siapa? Oh, kalau ada hukum Islam sekali, cipong masih ada hukum Islam di Indonesia. Hukum perkawinan, apa itu bukan syariat Islam? Hukum waris tanah, apa itu bukan hukum Islam? Hukum haji Indonesia, pada Kementerian Haji, apa itu benar urusan Islam? Nah, kita kan mengicok kayak pemerintahan, gimana mungkin lawanan kalau kita usaha, ini kemudian mengicok pemerintahan, ada nih gitu. Tapi masa pun kalau orang ngicok tak minta pemerintahan, itu pemerintahan, payorong bakal kapi dia ada sini kan? Mas tenang orang ini kita perbaiki secara pelan-pelan, dan gitu. Ganti lebih sana, gitu. Nikah hadirin pun karena anak perlu diatur nikah artinya semakin kita tantangan kita dalam cara berpikir. Makanya untuk kita nikah bisa berpikir, kudu bersampean waktu sering abadaki pengajian nikah, kamu bisa tukar pikiran. Maka mau pengajian saya muncul kayak selocok yang tinggal diri merolo guys sama ini. Tak boleh tak guna hati sewa keluar karomon. Menompak bini na macam Yahudi di Tamboro sampai bulan lembut kata kita sekolah hadis waktu ditompak bini di sana. Kudu teman ibu lagi bajingan, Kudu lagi bajingan kayak mana pidato kento kayak kan jimbo jangan itu kudu pidato sekitar turin gimana. Di sopo juga datang ke kopi pada jadi kuda yang cenah kasih kita mustami ibu HP kayak kita kuda yang cek jimbonya kan lebih kita bajingan pidato betul-betul malah yang sekadar boleh singgung, sekadar boleh cakap enteng masih saja kayak ingat kenapa ngerasa cincirin lagi sepoi. Mungkin urusan paling bini bisa ya, tunggu bini, gelenong ya, perakan gula kan bini benci air, jangan melengan gula kan bini, uningan gula jarang nih punya. Ini kada, dan itu pikir cara berpikir nih kan. Kulah apa teman haji ya tadi, haji kulah ajar ada Jabal Sur. Baru pengikut kuda banyak sini kan, entah kuda bani kata KBI dan yang nikah di dalam dari kecamatan Bokok, kecamatan Bulan banyak kok ini, jadi norong kuda. Akhirnya Aziara ada Jabal Sur, Jabal Sur itu tempat pemerangan Gusti Nabi ketika ikepong di Gosang Bujo, Bulang, Babuman, Cor, Butomang, Buakol sebagainya. Repot atau ngingkarin tahun yang kan repot, jadi serika sekali itu. Jabal Sur ni kan dah jadi ke sana. Tidak ada apa. Ini diambil bagi kepada Jabal Sur gimana? Jadi kuda ziarah ada Jabal Sur. Kapan ziarah Jabal Sur? Karena kan di Jabal Sur ni kan kuda tahu ke nanang ibadah. Ibadah sebenarnya kuda doa. Itu dari Jabal Sur ni kan. Doa tu Jabal Sur. Ini pentare, dua mahasiswa. Entar dari kok doa ni ganggu. Entare. Maaf Pak, Bapak dari Indonesia ya? Oh iya Mas, boleh jawab Mas. Iya Mas. Indonesianya mana Pak? Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Macet ngurus sore. Jawa Timurnya mana? Dari Madura Pak. Mas. Madura Kak Dimba pancina. Kita cak Madura ya. Itu cak bahasa tuh gila. Anu Bengkalan dari Mas Biar cak Madura sana. Dan gula dari Pamekasan Pak. Di mana kita? Dan kalau kuliah di Medina, angkat di Mekah, iki sewa dan juga dengan itu. Aku ya jaga nikah, jaga orang di Jordan. Kan bener mana apa Mas? Tak langkong Pak, mana biar doa kita cek ngajuk dekat gunung. Itu berarti di dekat gunung, nikah sirik nak nikah.
Oh, sedikit masih. Kenapa jam 2? Abalik sampean Pak, ibu din sampean ini Ka'bah. Ka'bah ini kan ibu din sampean. Bila sampean abalik, bila bila sampean ke Ka'bah ke Masjidil Haram. Doa juga kasah, juga Jabal Tsur. Oh, mana juga sah doa juga nak nama Pak. Juga Ka'bah. Ka'bah menika makhluk napa pangeran? Eki makhluk itu. Oh berarti kula mau doa, kita pun ada juga Ka'bah. Mau kula adu ke Jabal Tsur berarti yang minta ke Jabal Tsur berarti yang syirik. Berarti kula mau doa ke Ka'bah berarti kula minta ke Ka'bah sedangkan Ka'bah makhluk kan pada syirik juga kan sedikit itu. Kan cukup pada syirik kan sedikit itu. Mau kapan kula adu ke Ka'bah, adu ke Jabal Tsur berarti minta ke Jabal Tsur syirik. Mau kula adu ke Ka'bah berarti kan minta ke Ka'bah. Sedangkan Ka'bah kan menjadi pengiran kan syirik juga berarti kula. Berarti kula minta ke makhluk. Ngocak. Sekolah Pak udah tak oning ka iya Pak. Udah kayak sorobi oranges sebenarnya. Udah kayak sorobi oranges sebenarnya Pak Bujong bu ambil orang bu hobi nyewa mahasiswa tapi aja tuh boleh ngadu asli ini ipakon itai doki jadi. Sekolah apa? Udah kayak ipakon bis. Nunasan gula. Esen ngaburan beda fa inama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Muana sampean ni Pak coba kamu jika iya dari Allah SWT saya dipin kurang coba kaji bersyukur kan bani minta kaji bersyukur minta dari Allah Subhanahu wa taala maka kita doa Allahumma Allah bani ya jabal sur minta sopi kok ada seni kan Allahumma soal kula kan ngaco kaji bersyukur ini kan bani kula ngaco kaji bersyukur kula ngaco dari Allah Subhanahu wa taala kan ngaco dari Allah ada tempat Pak suara kulit kita ini kapag kulit ini pakon guys sapat kulit ini gaji gitu kapag pas dong jangan jangan lagi noreng tak mikir aja dulu nih kaya nyala lagi noreng tak mikir aja dulu punya lagi noreng dia mikir aja dulu pagi orang yang pencuri hujan gue udah nyala lagi noreng mah jadi budi lagi kalau yang tahu nih sebuah nih kaya ini kan macam ini kan rancun aja di gua kan mau dia kan main yang seborah hadirin maka kita bangkit boleh mancar setiap yang gorokan puju berikah hadirin yang memberikan tomi selama berjemur caki nah koren puju ni kan sama neraka mana tak cenlah cengi kita pakai jempol bae hadirin oni pi jempol bulu masak kau sakit jempol bulu orang tu katanya jempol kerong lini maka katanya kasih paling bagus dia kasih paling coba oni pi jempol bulu ni kan jadi mungkin bersepah Bodoh kia orang puju bid'ah pada cenya minyak tuni dah pakai jempol bae gaya mami kita tak bisa ngatutin pakai jempol bae cek di berare di bagai tabe umi bare begitu bagi kali beli ke berengking itu main masa mungkin kalau minta kenapa dalil kita mau berdialog oke makin ini kan bakal banyak senikah hati-hati kan setengah cerita ini kan tambahan ilmu lebih banyak sih kuda teman era bin setengah Habib tahun ini Habib nikah Habib pun apa kayak bola nancur nih lo kalau Habib tahun ini bocang dari Pamekasan tanya juga kalau ini baca dengan abah pemilik hibar di kalau ini sobung jadi pemilik bikul lagi yang ketamu bikul lagi dihormat kan dia gaya tamu oh hati dalam maksud dia engki ditahlilin kalau ini jadi ditahlilin engki ditahlilin ke tengah di masyarakat saya tahlilin bisa sampai 40 hari jadi pemilik abah terlalu udah 3 umur kalau ini lebih 40 hari di semakin oh kibi binalillah macam gue tidak sadar akhirnya pada gue kan di orang yang tahlil kalau taiboki gue kalau ini taiboki lo mulai aneh gue nih mulai aneh nih apa jadi taiboki yang kita orang kalau ini buka Al-Quran mulai di lembaran pertama sampai lembaran terakhir beda dalil ayat Al-Quran sebenarnya tanah lilin orang mati kan aku ada debat dalam kau kejar buka di lembaran pertama sampai lembaran terakhir Al-Quran beda ayat semerintah nah lilin orang mati kibit sobung je bagan sobung itu dah mana gongguan bayi gula tadi akhirnya dibaca mengenai sekolah ku lebih tahlil dan gue gitu bikin tahlil kali kan Al-Quran sobung iman disampean sama bikin tahlil bila baca Tadi buka Al-Quran mulai di lembaran pertama sampai lembaran terakhir beda ayat sengalarang nah lilin orang mati apa dulu nama apa dulu nama kita lebih pada ada nih pada ada nih kan pada ada nih akhirnya katanya
Mumpah pada taga, jadi kan pakai apa dia orang ini? Mangga nabi sampai ngaji kan gue pada lem nyala aja nomor ini gue bilang. Ni keputusan ada ulama mujtahid. Ulama mujtahid ni tugas tenelete hukum. Si hukum ni tak jelas larangan ben perintah iya Al-Quran ben idul hadis. Ni keputusan dan mazhab mazhab Syafi'i bersemacam mah, ulama mujtahid bersemacam mah. Mun tak kalau jelas dengan Quran tak buta dak mazhab. Misalnya hukum zina, tak usah nih ulama nih kan. Karena zina boleh jelas, tak usah. Menurut Imam Syafi'i zina ni haram. Menurut Imam Malik makroma, mana tak bisa nih karena bandururi nih. Memang yang ada hadirin saya lebih ada boleh. Ini kalau lebih ekstrim lagi, sampai kocak sedikit. Coba orang cik, saya sebenarnya ngarang lagi zina. Tengkulun Quran, beberapa Allah Taala ngarang zina. Ada meninci saking gundala, norok ada boleh nih kan, nyaman nih kan. Beberapa Quran ngarang zina nih. Sebenarnya Quran itu orang tak probu zina itu. Cek mak semak zina, si haram itu mak semak, menitung pak sekali menjauh. Ekstrim saja, bahaya. Macam kita tak bisa menjawab. Yung, bukan masih kita tak bisa menjawabnya. Yung, sebab dia wala tak berzina, beli wala tak adu zina kan. Jadi memak-semak sudah boleh, mau langsung supaya satu sekali lah boleh kan ini kan. Itu mulai goblok ini nanti. Maka diajarin cara ketika membahas Al-Quran, maka diberi istilah mafhum aulawiyah. Mafhum aulawiyah. Mafhum aulawiyah mah mau bi Allah Taala mak semak berita ibeki, napa boleh lakonin ini kan mafhum aulawiyah. Jangan gobloknya laki orang. Ini kasih itu mungkin bisa sampai kinong sekolah kalau cocok kunci boleh tak cocok ambu jangan dengan kulit ya. Jadi kita mukti sekalian mukti sekalian deh. Orang ambu. Kan pesan dulu ada bangsa sampai seper bangsa sampai dari kayak kocek orang sampai ini di belakang para ulama berpara walillah sampai harus bangga menjadi bangsa dan gula saksi gula akan membela bangsa mati-matian dengan segala risiko sampai di bangsa kelero gula segi tidak tadi kayak mau kasih juga bisa bangsa no way gula tetap membela bangsa selama bangsa ini masih menjadi benteng NU selama nikah gula akan mati-matian akan membela bangsa. Nisa hadirin, nikah memang orang mencintai NU, mencintai ulama. Jangan ikut-ikutan mencaci bangsa. Nikah karena keluarga NU. Sinta pematon yang sekolah sedang terbatas materi kita bangkit boleh dan kesempatan. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin sekalian mau'izatul hasanah yang sedang disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Romli Fahri dari Tagrini Kokok Bangkalan. Maka kepadanya kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan ceramah agama tadi bisa mendapatkan tambahan moral bagi kita semua sehingga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan berakhirnya ceramah agama tadi, maka berakhirlah acara di malam hari ini yang akan diakhiri dengan doa. Namun sebelum doa dilaksanakan, kami sebagai penata acara, apabila mungkin terdapat suatu kehilafan dan kesalahan bagi diri kami mohon maaf beribu-ribu maaf. Akhirul